Oke, 957 fps stabil. Oke, bagus. Jam 8, 69, 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bediler dimanapun berada? Semoga sobat bediler dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sobat bediler, hari ini jumpa lagi dengan toko kaliber 4,5 yang tentunya kita hadir dengan produk-produk baru dari toko kaliber 4,5 ya. Ciri khas produk kami adalah produk limited edition dengan produk-produk custom ya. Jadi kita produksi terbatas jumlahnya tapi modelnya berbeda dengan pada umumnya yang ada di dalam pasaran. Jadi sobat bediler yang memiliki selera unit yang berbeda dengan pada umumnya yang ada di pasaran ya, produk-produk toko kaliber 4,5 menyediakan. Nah, sobat bediler, yang ada di depan saya saat ini ada 3 unit PCP mini ya. Yang pertama ini PCP mini lipat, yang kedua model mini pistol, yang ketiga juga mini pistol. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, produk ini pada dasarnya sama ya, mesinnya semua sama, yang berbeda popornya saja. Ya, oke. Yang pertama ini adalah produk PCP Predator Ataman lipat ya. Kita sebut Predator Ataman lipat karena ini replika saja ya. Ciri khasnya Ataman adalah kombinasi unit taktikal yang popornya ada popor kayunya. Itu ciri khas utamanya ya. Jadi sebenarnya unit ini unit taktikal dan produk kami ini adalah unit mini ya. Nah, oke, kita akan bahas di bagian chamber ya. Chambernya magazine side lever ya. Dan bisa 2 track power ya. Jadi sobat bediler nanti bisa request ya, mau small medium ya atau medium big game. Nah, kami rekomendasikan karena ini unit mini jadi small medium saja. Kalau medium ke big game nanti terlalu memaksakan anginnya boros, meskipun ya unit ini mampu karena ini tabungnya tabung monel ya, mampu untuk big game tapi nanti anginnya boros sekali. Jadi kami rekomendasikan sekali lagi adalah untuk small dan medium saja. Nah, kemudian ada cancel kokang di bagian samping ya. Kalau saya buka yang ini ya, ini cancel kokangnya di sebelah sini ya. Nah, ini sama persis seperti ini mesinnya ya. Kemudian kita akan bahas tabung ya. Nah, tabungnya dari bahan monel OD27 dengan tekanan aman maksimum di 3500 PSI. Jadi unit ini meskipun kecil ya, tapi tekanannya cukup tinggi ya. Nah, di depan ada manometer dan juga quick fill ya. Ini manometernya seperti ini ya. Sama seperti ini ya, dan sistem pengisiannya quick fill seperti ini ya. Ini bisa dilepas ya, dan modelnya model drat jadi lebih aman dibanding yang plug-in seperti model-model lama ya. Ini lebih aman ya. Nanti bisa sobat bediler, nah ini pasang saja di sini ya. Ini untuk mengisi angin ya. Nah, cukup seperti ini. Nah, tinggal pompa ya. Setelah pompa isi 3500 PSI, lepas ya. Nah, sangat-sangat praktis. Nah, kemudian kita sekarang membahas di bagian las ya. Larasnya ini spesial sobat bediler ya. Kita biasa menggunakan unit-unit mini ya dengan laras seamless ya, tapi kita sembunyikan mereknya. Tapi kali ini kita akan buka saja bahwa unit-unit kami dengan laras seamless ya. Salah satunya ini adalah unit yang dibekali dengan laras OD13 dari merek Yumaja ya. Kita tahu bahwa merek Yumaja ini cukup ramai digunakan ya, akurasinya cukup bagus meskipun itu produk lokal. Nah, kami menggunakan laras 30 cm ini dengan Yumaja ya. Kami menjamin akurasi antara 25 sampai 30 meter. Meskipun beberapa sobat bediler banyak yang testimoni pemakaian produk mini dari toko kaliber 4,5 dengan laras 30 cm mampu untuk menumbangkan target-target di jarak 40 hingga 50 meter ya. Ini luar biasa sekali ya, tentunya didukung dengan setelan yang sesuai ya, tapi kami menjamin akurasi di 25 sampai 30 meter itu sudah cukup bagus ya. Kalau lebih dari itu tentunya tergantung skill masing-masing pemakainya. Nah, kemudian laras OD13 30 cm merek Yumaja ini dibalut dengan serombong yang cukup kuat ya, dengan serombong OD 16 ya, dan sudah ada cincin model paten seperti ini, sudah dipatri. Jadi akurasinya lebih terjamin, tidak goyang ya, dan kuat. Dan sobat bediler, bagi yang tidak menghendaki adanya teleskop, bisa juga menggunakan visir ya. Ini visir sudah ada di belakang, bisa disetel, dan visir depannya visir paten ya. Jadi ini lebih kuat, tidak geser ya, tapi yang belakang ini bisa disetel sesuai kebutuhan. Nah, ini nyaman sekali kalau sobat bediler jarak-jarak 20 sampai 30 meter pakai visir, ini lebih akurat juga ya, karena visirnya bisa disetelnya. Tapi sobat bediler yang menyukai unit dengan teleskop ya, nanti sobat bediler bisa sesuaikan teleskopnya dengan selera dan kebutuhan masing-masing ya. Sebaiknya memang teleskopnya jangan terlalu besar biar bentuknya lebih proporsional ya. Cukup teleskop yang paling besar di ukuran 4
16 kali 44 misalkan, atau kali 42 ya, jangan yang terlalu panjang nanti tidak seimbang, atau 39 kali 40 juga cukup bagus, atau teleskop seperti ini tergantung pada selera masing-masing. Dan relnya ini rel 11 ya, 11 mili, jadi sobat builder nggak usah khawatir ya, ini rel 11 teleskop standar semua bawaannya rel 11 ya, jadi nggak perlu cari-cari yang yang sulit seperti yang Picatinny gitu ya, ini standar 11. Oke, baik, sekarang kita bahas di bagian popor ya. Popornya bagian belakang ya, ini terbuat dari bahan aluminium ya, bisa dilipat ya, dan bagian popor ABS-nya ini adalah popor MFT ya. Ini bisa maju mundur ya. Jadi ini bisa dilipat, ini bisa maju mundur. Nanti kita akan praktekkan ya. Baik, sobat dealer, untuk popor depannya ini ciri khas replika Ataman adalah menggunakan kayu. Kayunya kayu mahoni yang tua dan cukup ringan ya. Ini kita desain sangat klasik seperti ini ya, dan hitamnya ini hitam doff ya. Hitam doff seperti kulit jeruk seperti itu ya, agak kasar seperti itu, dan ini dikombinasi dengan popor warna natural ya. Ini jadi klasik sekali ya. Oke, baik, ini adalah unit model popor lipat ya. Belakangnya MFT, popor lipat otomatis ya. Nanti kita akan praktekkan cara pemakaian popornya ya. Kemudian kita akan bahas unit yang lain. Bagaimana jika sobat bediler ingin menggunakan unit ini lebih pendek lagi ya, sebagai pistol ya. Nah, inilah bentuknya seperti ini ya. Jadi sobat bediler, kalau lepas popor ini seperti ini ya bentuknya, nggak bisa dijadikan pistol PCP ya. Jadi kita bisa manfaatkan visir juga seperti ini untuk menembak. Ini lebih klasik lagi ya, seperti ini ya. Oke, nah, kemudian kita desain juga dua jenis ya popor ya. Ini perbedaannya hanya sedikit-sedikit. Kalau yang ini ya sobat bediler, sama dengan yang ini bisa dipasang popor lipat, tapi kalau yang ini kita desain untuk fungsi pistol saja. Jadi nanti ada unit yang memang kita jual tanpa popor lipat ya, bentuknya seperti ini saja ya. Nah, jadi lebih praktis. Ini ada perbedaan di sini, bagian sini miring ya, jadi lebih enak dilihat karena berfungsi hanya untuk pistol PCP saja ya, pistol mini. Nah, seperti ini ya sobat bediler. Nah, baik sobat bediler, nah bagaimana dengan panjang ya? Panjang unit ini ya kita ukur ya dari belakang sampai ke depan ya. Totalnya 71 cm ya. Nah sobat bediler, dalam kondisi terbuka ini sama dengan ukuran bullpup ya, kurang lebih ya. Jadi cukup pendek unit ini, 71 cm. Kemudian bagaimana dengan beratnya, nanti kita akan timbang ya unit ini setelah kita lepas teleskopnya ya. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana unit ini jika dalam kondisi dilipat ya. Cara melipatnya seperti ini sobat bediler ya. Ini ditekan saja seperti ini ya, pakai jempol ya, tekan, lipat. Nah, oke. Nah, berapa ukuran unit ini ya, yuk kita ukur. Nah, ternyata sangat pendek, hanya 48 cm ya, 48 cm, sangat pendek. Jadi sobat bediler ya, karena unit ini sangat pendek ya, sobat bediler bisa simpan unit ini di bagasi motor bisa, atau dengan tas ransel juga bisa. Nah, ini saya akan bawakan contoh tas ranselnya, ini tas ransel sekolah ya. Nah, seperti ini. Ini sobat bediler bisa manfaatkan ya, ini yang sering dipakai anak sekolah ya. Nah, ini masuk. Nah, praktis sekali ya. Nah, sangat praktis ya, masuk. Jadi tas ransel yang panjangnya hanya 50 cm, unit ini masuk ya. Ini cara bawanya sangat mudah ya. Oke, apalagi yang model pistol seperti ini lebih pendek lagi tentunya. Oke ya, ini keluar masuk dari tas juga sangat praktis dan mudah ya. Jadi sobat bediler, kalau mau hunting tidak perlu khawatir ribet ya, bawa unit-unit yang besar. Kalau suka yang praktis-praktis, nah unit ini bisa diandalkan ya. Nah, oke sobat bediler, kita akan cek beratnya ya. Untuk berat ya, kita akan lepas dulu ya popornya ya. Oke, maaf, bukan popor ya, kita akan lepas teleskopnya. Oke ya, kita lepas dulu. Nah sobat bediler, nah, ini kita gunakan model teleskop buntung biar bentuknya
tidak terlalu besar. Untuk unit ini lebih cocok, lebih proporsional. Jadi sobat builder kalau mau menggunakan teleskop buntung, banyak sekali merek yang ada di luar sana ya, dengan harga yang bervariasi. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan teleskop model buntung, sobat builder bisa gunakan teleskop yang ukuran 39x40 saja ya. Oke, kita akan timbang ya berapa berat unit ini. Oke, ini 0 ya posisi ya. Ya, kita timbang. Ya, 2,7 kg ya, 2,744 ya, anggaplah 2,7 kg. Jadi unit dengan bobot di bawah 3 kg ini termasuk unit yang sangat-sangat ringan ya. Dengan bobot yang hanya 2,7 kg ya, sobat bediler bisa bawa unit ini di dalam tas ya. Ini pendek sekali, jadi di dalam tas, dan tentunya dibawa kemana-mana lebih ringan ya, daripada kita tenteng-tenteng pakai tali gitu kan. Lebih baik kita bawa seperti ini ya, pakai tas. Nah, oke, sobat bediler, bagaimana dengan unit yang mini ya? Yang mini ini panjangnya hanya 43 cm ya, ini sama ya, 43 cm kalau yang tanpa bobor ya. Oke, baik sobat bediler, bagaimana kemampuan unit ini kita akan tes ya, dari segi akurasi yang pertama, yang kedua FPS-nya yang nanti kita akan coba di small medium ya, dan yang ketiga tentunya berapa banyak shot yang bisa digunakan dengan 3500 PSI ya. Yuk kita tes unit ini. Kita akan tes kemampuan FPS unit Predator Monel 3500 PSI dengan model popor ataman lipat ya. Unit ini larasnya hanya 30 cm, tapi larasnya Umaja seamless ya. Kita akan lihat mesin krononya posisinya 0, dan kita gunakan Mimis Space ya, yang ringan saja karena ini settingannya small kim ya. Canon Dome 8,6 grain. Oke, kita gunakan track 1 saja untuk small ya. Oke, track 1 unit ini 2 track ya, untuk small dan medium. Oke ya. Track satunya, wah ini cukup tinggi ya, 943 fps ya. Oke, ini sudah mendekati medium, malah ini udah medium maksudnya ya. Shot kedua 957 fps ya, karena ini unit Monel dengan tekanan tinggi, jadi small gamenya cukup tinggi ya track satunya ya. Oke, 951 fps stabil ya. Sekarang shot ketiga, keempat ya, jadi ketiga ya, keempat. Oke, 957 fps stabil, hanya naik-naik dikit, turun-turun dikit. Dan sekarang track 1 shot kelima. Oke, 954 juga. Wah, stabil banget ya, mantep ya sobat bediler ya. Sebenarnya ini tadi kita settingnya di small medium, tapi ternyata track satunya tadi menghasilkan 950 fps kurang lebih. Ini sudah masuk ke kategori medium ya. Nanti di track 2 nya mampu lebih dari 1000 fps per shotnya ya. Mantap. Kita akan tes kemampuan akurasi unit Predator Monel 3500 PSI dengan model popor lipat ataman, larasnya 30 cm ya, unit mini. Kita tes dengan Mimis Canon Dome 8,6 grain di jarak kurang lebih 20-an meter dengan target metal silhouette. Yuk kita zoom dulu biar lebih jelas. Nah, ini sudah menjelang sore dan mendung, jadi agak gelap. Oke, cukup jelas. Kita titik target yang kecil. Oke, tembakan pertama. Oke, bagus akurasinya. Tembakan kedua. Mantap. Tembakan ketiga. Iya, keren akurasinya. Nah, ini larasnya Umaja, jadi cukup bagus akurasinya meskipun hanya 30 cm. Oke, mantap. Sekarang kita lanjut di jumlah shotnya ya. Kita cek dulu anginnya ada berapa. Oh, ini anginnya hanya 2000-an ya, kita penuhkan dulu jadi 3500 PSI. Yuk kita isi dulu anginnya.
Baik, kita baru saja isi ulang anginnya full di 3500 PSI ya. Oke, kita akan cek kemampuan shotnya ada berapa kali. Kita coba dulu tembakan ke air ya, di posisi 3500 apakah berfungsi dengan baik. Kita kasih minus dulu. Oh ya, bagus ya. Sekarang kita hitung jumlah shotnya ya. Oke, kita mulai tadi 1 kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Kita cek dulu tinggal berapa anginnya. Oke, anginnya masih banyak ya. Oke, kita tes lagi di 50 kali shot. Kita gunakan minus lagi. Dua 51 ya, 51, 52. Oke, kita lanjut hitung lagi. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ya, kita cek lagi anginnya ya sudah mendekati 1000 PSI ya. 70 kali shot ya. Oke, kita cek lagi dengan minus. Masih kenceng ya di 70 kali shot ya, di angka 1000 PSI masih kenceng. Jadi sobat bediler nanti bisa request unit ini untuk kepentingan small maupun medium. Kalau untuk bikin ya kurang cocok karena terlalu kecil ya, tapi bisa hanya boros saja, mungkin 10-15 kali shot saja kalau untuk bikin ya. Tapi kalau untuk kepentingan small medium ya, small kurang lebih di 70 kali shot ya, medium kurang lebih di 40 kali shot. Nanti sobat bediler bisa request baik yang model popor lipat ataman ataupun yang model pistol, karena mesinnya sama persis, jadi kemampuannya sama persis, beda di popor saja. Mantap.